Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala bekal nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita semuanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ajaib dengan segala keindahan yang Allah titipkan kepada kita semuanya, yang memberikan nikmat syurga sebelum syurga kepada kita semuanya. Salat serta salam kita turunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berbahagia dengan segala curahan nikmat yang Allah titipkan pada kita semuanya, bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah titipkan, baik itu nikmat secara nominal yang terlihat gitu ya, mungkin dapat transferan dan sebagainya, bisa bernafas dalam keadaan sehat, bisa berjalan normal, sehat badannya, punya anak-anak ketika dilihat adem banget gitu ya. Itu bagian dari nikmat Allah SWT. Dan tadi barusan misalkan kita melaksanakan sholat asar berjamaah, sebelumnya kita juga tilawah, kita berzikir, segala kemudahan fasilitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga bagian dari nikmat yang patut kita syukuri. Dan dengan syukur itu semoga Allah menambahkan la'azidannakum, ditambahkan kita untuk mudah untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga selalu bersemangat selalu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semuanya, berapa sekarang nih? 69 jamaah yang telah hadir. Jamaah apa ya, Pak ya? Ya jamaah. Karena biasanya bawa jamaah haji mau umroh, sekarang sebutannya ya jamaah. Baik, telah hadir dari Kepanjen, Malang. Oh, Masya Allah. Ini Ustadz Nasrullah lagi rajin nih. Lagi bolak-balik ke Malang. Ibu semoga bisa ketemu di sana. Toraja Utara hadir, Batang hadir, Alhamdulillah. Bu Nur Hayati hadir ya. Bu Zidan Hartati, Cilacap. Masya Allah. Merauke, Masya Allah. Ude Halalan, luar biasa. Bu Ernawati, kalian dalam Lampung hadir. Bandung, sebagainya. Baik, saya dari DIP, Assalamualaikum Adinda Yugo, Bunda Malik hadir, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bun. Dan ayah bunda semuanya, Bapak Ibu rahmatullah dari Batam dan sebagainya, Garut hadir. Baik, hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari kajian kita, kajian ilmu mandat rezeki. Kemarin kita bahas cukup panjang memang di Terubuk Garpu Tala, dan juga ini sekarang juga lagi digalak-galakan di santri. Alhamdulillah santri itu kalau Garpu Tala dahsyat-dahsyat gitu ya. Jadi yang Garpu Tala santri tapi yang merasa jeleknya ustadznya. Saya ngerasa jelek banget dengan Garpu Talanya para santri gitu kan. Ustadz saya nggak paham Ustadz. Ketika ditanya emang dapat ayat apa, persoalan kamu apa, gini gitu kan. Itu yang malah yang lebih ngejelep tuh ke ustadznya. Oh Masya Allah ya, konsekuensi dari dakwah ada yang menarik gitu ya. Saya kemarin Garpu Tala Ustadz. Terus isinya apa? Jadi anak santri sekarang saya dikasih hadiah kalau misalkan sampai target, nanti santri itu boleh jalan-jalan, mereka boleh olahraga di lapangan terbuka, dan mereka memang tetap terisolir dari masyarakat umum, maksudnya mereka nggak campur dengan masyarakat, tetap berkumpul di antara mereka. Tapi khusus bagi santri-santri yang hafalannya lancar, persentasenya sesuai target. Jadi targetnya misalkan satu pekan itu mereka 5 halaman. Kalau bisa melampaui 5 halaman atau kurang dikit-dikit masih di bawah masih standar, mereka boleh berangkat. Ternyata ada yang sampai standar tapi besoknya agak ragu. Ragu kenapa? Kemarin itu satu pekan saya ngafalinnya itu karena Allah atau karena pengen jalan-jalan ke Hawaii. Jadi ada lapangan namanya Hawaii, bukan Hawaii negara itu ya. Jadi ada lapangan namanya Hawaii. Gitu. Pas dibuka, masya Allah dapat ayatnya ya Allah. Bagi mereka itu nanti tidak ada bagian bagi mereka itu di akhirat. Bagi mereka nanti di akhirat azabun alim, siksa yang sangat pedih. Jelep langsung. Semua santri ngejelep. Jadi semua santri yang ngafalinya karena mungkin ada inginan untuk biasanya jadi ya niatnya buat biar target selesai gitu kan. Kata Allah SWT langsung jelep banget bagi santri ini. Kayak bisa saya nanya, siapa di antara teman-teman yang langsung paham dengan ayatnya? Saya ngacung, si anak ini. Tadi ngacung, ya Allah Ustaz, iya suruh memperbaiki niat lagi Ustaz. Jadi kalau mau jalan-jalan sih boleh Ustaz ya gitu ya.
Saya bilang boleh kalau niat jalan-jalan, tapi tetap nomor satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wah, gitu. Dan mohon izin Bapak Ibu yang kemarin WA, pekan ini cukup agak padat bagi saya. Mungkin nggak semuanya kebalas, hanya beberapa. Dan nanti silahkan kalau misalkan persoalannya belum selesai, masih perlu dibahas lebih detail lagi, silahkan dibilang apanya, Assalamualaikum atau kirim titik, nanti akan muncul lagi di atas. Karena sekarang sudah ketimpa dengan chat-chat yang lainnya, jadi saya nggak mudah untuk menemukannya. Baik, oke, setelah garpu tala, dari garpu tali jadi amalan kita, dan ketika dapat apapun, tetap nomor satu dimulai dari garpu tali itu dari nolkan garis kebenarannya. Terus kedua, saya sebelum mulai merawat terumbu karang, dimulai dari ada beberapa yang bertanya, Ustadz, kan kita harus berikhtiar ya. Udah mulai japri ke saya gitu kan. Kok bisa ya duduk diam rezeki datang? Saya tuh pengen balas, cuman ke arah kegiatan saya belum ngebalasnya. Mungkin ada ayah bunda yang pernah bertanya ke saya itu. Silahkan nanti tolong dijapri ulang biar muncul lagi ke atas. Saya ingin menjawabnya tapi belum sempat. Saya jawab sekarang di sini. Kata Ustadz Nasrullah, duduk diam rezeki datang. Bukankah kita harus berikhtiar secara maksimal, Ustadz? Baru dari ikhtiar itu nanti Allah akan berikan hadiahnya, apakah hadiah ini dan itu sebagainya. Kok ini kok duduk diam, gak ada ikhtiarnya gitu. Jadi sepertinya Bapak atau Bunda yang pernah bertanya tentang hal ini, silahkan tolong sebelum pertanyaan ini disampaikan ulang, pengen mendapatkan jawabannya, tolong dengarkan semua audionya Ustadz Nasrullah. Saya juga termasuk bagian orang yang berpikir seperti itu ketika di awal camp. Bahkan bukan awal camp, 2-3 kali camp saya baru agak lebih paham. Oh ini maksudnya Ustadz Nasrullah. Coba ya, ikutin dulu ritmenya, ikutin dengerin dulu. Nanti ketika sudah satu putaran gitu ya, satu putaran semua didengerin, kok masih belum paham juga saya akan bantu. Tapi kalau misalkan baru dengerin ada quote seperti itu, duduk diam rezeki datang, langsung dipertanyakan, ketika saya jawab, insya Allah nggak akan menjawab dengan baik. Karena jawaban itu butuh proses perlahan. Ustadz Nasrullah sudah membuat kurikulumnya, kalau di camp itu udah 3 hari kan, hari pertama menyampaikan apa, hari kedua menyampaikan apa, dan hari ketiga bahasanya tadi puncaknya adalah duduk diam rezeki datang. Itu tidak disampaikan di awal langsung bahasanya langsung, ya pasti orang akan bertanya-tanya. Nanti di hari ketiga pasti akan dapat jawabannya di sana. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hari ini membahas tentang merawat terumbu karang. Ya, duduk diam rezeki datang. Oke, Bu Anis Setiawati dari Tuban, tetangga saya ini ya. Masya Allah. Betul Ustaz, kerja kerasnya di atas sajadah. Luar biasa, saya sepakat itu. Ya, duduknya rezeki datang. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, merawat terumbu karang. Bagaimana sahabat merawat terumbu karang mereka? Kalau untuk contoh-contoh yang real, gitu banyak sampaikan di buku juga disampaikan bagaimana Om Bill Gates merawat terumbu karangnya. Dia memuliakan, membahagiakan orang-orang. Setiap orang saat ini menggunakan komputer, dan hampir mayoriti komputer di dunia ini persentase paling tingginya adalah menggunakan Windows gitu ya, yang punya Om Bill Gates gitu. Maka dia menjadi Allah muliakan, bahasanya muliakan di dunia dengan apa? Dengan harta yang melimpah ruah. Kenapa? Dia memuliakan orang lain, memberikan banyak kemudahan bagi orang lain. Termasuk orang Facebook siapa? Mark Zuckerberg gitu ya. Itu ketika semua orang pada pakai sekarang, termasuk saat ini kita belajar melalui Facebook gitu kan, dia kan memudahkan orang lain untuk belajar. Allah juga memudahkan urusan dia di dunia ini dengan menjadikan dia orang-orang di antara barisan orang-orang kaya itu ya. Nah ini kan bagian Masya Allah, ketika kita udah fokusnya nggak usah kerja, kita nggak usah mikirin uangnya, udah kita muliain aja, pasti akan titipin rezeki-rezekinya. Nah kita akan belajar dari para sahabat bagaimana mereka memulainya, merawat terumbu karang para sahabat. Dimulai dari sebuah hadis, kalau saya lebih ke arah pengkajian ya, lebih intel aplikatifnya, mungkin penyampaian Ustaz Nasrullah itu punya lebih power di sana pastinya. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Ada hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat sahih. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Fokus kita adalah ketika kita pengen ditolong sama Allah, udah itu urusan belakang. Maka kita diminta sebagai seorang hamba, kalau kita pengen ditolong sama Allah, tolonglah hamba-hamba yang lainnya, tolonglah saudara-saudara kita. Ketika kita fokuskan untuk menolong orang-orang sekitar kita, insya Allah urusan Allah akan menolong, itu urusannya Allah. Jadi di mana sering ditampilkan Rasulullah, di mana Allah titipkan rezeki kita, oh nggak ngasih rezeki langsung blung ke depan mata kita, nggak seperti itu. Langsung misalkan kayak Bunda Maryam gitu kan, di kamar tahu-tahu makanan turun dari langit, atau misalkan Nabi Isa, ya Isa, Nabi Isa kita pengen makanan nih, makan dari surga. Wah, orang Bani Israel kan minta kayak gitu kan. Maka turun tuh nih, dilihatin makanan turun dari surga satu persatu.
Maka dikisahkan dalam surat Al-Maidah kisah itu, masya Allah. Tapi bagi kita ada sunatullah yang normal gitu ya. Tadi itu kan mujizat spesial. Kalau misalkan untuk sunatullah normalnya adalah Allah ketika memberikan rezeki melalui jalur wasilah. Ada perantara, ada titipan, nitip ke siapa dan siapanya. Di mana Allah titipkan rezeki kita? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang-orang sekitar kita merasa dimuliakan, mereka berbahagia dengan hadirnya kita, disitulah Allah akan menitipkan rezeki-rezeki untuk kita. Udah fokus itu aja, melayani orang lain, senyum buat orang lain. Udah fokuskan itu saja, rezeki Allah akan mengalir. Nah, tadi saya kuatkan kembali, wallahu fi auni al-abdi maka na'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba-hamba itu menolong saudara-saudaranya, hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka fokus kita sebagai manusia adalah ketika kita bisa memuliakan mereka, menolong mereka dengan segala apa yang kita miliki. Apakah dengan senyum kita, misalkan ada orang yang kita kerjaan kita senyum aja itu bisa jadi jauh bagian kemuliaan kepada orang lain. Ada orang yang mungkin muka seharian tuh ya Allah bete-nya luar biasa dengan segala persoalan hidupnya gitu ya. Pas ketemu kita itu adem banget. Saya punya sahabat dari Nigeria, orangnya gelap semua, yang putih hanya bagian kelopak mata dengan giginya. Tapi Masya Allah senyumnya itu begitu tulus, sampai buat lumer nih hati. Bukan karena kulitnya putih gitu ya, tapi kulitnya hitamnya luar biasa, hitam legam. Tapi ketika senyum bener-bener ketulusan itu ya, sampai kalau kita ketemu dia itu kayak adem gitu. Kayak ini orang friendly banget, ini baik banget gitu ya. Kayak dia sahabat paling deket dengan kita gitu. Masya Allah gitu. Dan itu dia senyum kepada semua orang, bukan saya saja gitu. Masya Allah. Maka sampai sekarang misalkan dia udah jauh dari saya gitu, udah belasan tahun kita nggak pernah ketemu, di dalam doa-doa kami wajah dia masih terbayang. Ini orang soleh yang didoakan oleh sahabat-sahabatnya. Maka fokus kita untuk para tumbuh karang, di mana waktu itu rezeki kita di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, dalam bentuk penerjemahnya nanti akan gayanya masing-masing. Baik, contoh misalkan di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang kaya raya. Beliau orang yang penyokong dakwahnya Rasulullah. Apa yang dilakukan beliau? Beliau memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Dengan cara apa? Membeli para budak. Sekitar ada 7 atau 8 budak yang dibeli oleh beliau cash gitu kan. Bahkan yang paling heroik ada kisah tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Sayyidina Bilal tersiksa sebagai seorang budak beliau, karena beliau ketahuan oleh Umayyah bin Khalaf, sang tuan, dia sedang dalam keadaan mengakui sebagai seorang muslim, ketahuan keislamannya. Maka apa yang terjadi? Beliau diseret keliling kota Mekah. Untuk apa? Untuk agar beliau murtad. Murtadkah? Tidak. Hari keduanya, dan tidak diberikan makan dan minuman, dibuat haus. Intinya golnya adalah ketika sukses membuat Bilal murtad, maka orang-orang Quraisy merasa sukses. Hari kedua sama, diputar-putar lagi, berdarah-darah tubuhnya. Semua orang liatin gitu kan. Aduh, gitu. Sampai beberapa hari selanjutnya adalah Bilal bin Rabah diikat, kanan kiri tangannya semuanya diikat, dan diletakkan batu besar di atas tubuhnya. Dan beliau hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ntar lagi selesai ini orang. Saat itu Bilal sedang berdakwah, orang-orang sekitar situ sampai mengatakan ini sesungguhnya siapa yang sedang disiksa? Umayyah sedang mencambukinya atau Bilal bin Rabah? Orang yang mencambukinya Umayyah, ayo cepat Bilal murtad. Dia saya langsung lihat wajah kepayahan, lihat wajah kecapean itu dari Umayyah bin Khalaf, sampai orang-orang mengira yang tersiksa sebenarnya bukan Bilal, yang tersiksa adalah Umayyah bin Khalaf gitu. Tapi Bilal juga pastinya tersiksa, tapi belum dengan keredoannya, dengan segala kekuatan keimanan yang mengatakan ahadun ahad, luar biasa itu. Sampai satu titik terakhir sudah berhari-hari nggak makan, dipanggang di tempat yang sangat panas, diletakkan batu besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Umayyah. Umayyah, apakah aku nggak kasihan dengan budak ini? Engkau yang merusaknya, kata Umayyah. Kalau engkau mau selamatkan, selamatkanlah dia. Ya sudah, aku akan membelinya. Maka Umayyah dengan sombongnya mengatakan, ya sudah, diberikan angka yang fantastis, angka yang sangat mahal untuk harga seorang budak. Apalagi budak itu udah gak nurut sama tuannya, itu maka harusnya nilainya sudah mulai turun. Tapi Masya Allah gitu kan. Bayangkan kalau misalkan harga budak, bayangkan 10 juta gitu ya. Ternyata Umayyah bin Khalaf meminta, aku jual dia berapa? 100 juta. Oke, dibayar 100 juta. Pas dibayar 100 juta, Umayyah ketawa. Haha, bila, wahai Bakar, Masya Allah gitu. Celakalah kau Abu Bakar As-Siddiq, kau rugi. Budak seperti ini yang kau bayar dengan 100 juta, mahal sekali, wahai Abu Bakar. Andai sejengkau menawar dia, tadi bukan 10 juta, 1 juta, aku akan lepaskan, aku akan jual dia.
Niatnya Umayyah bin Khalaf adalah membuat ragu sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu. Maka ternyata jawaban orang kaya ini, orang kaya yang soleh ini luar biasa, jawabannya, wahai Umayyah, andai saja engkau tidak menjualnya kecuali dengan harga 100 miliar, aku pun akan membayar 100 miliar itu. Tahu gitu tadi nyebutin lebih mahal lagi. Dia merasa dengan 100 juta udah untung besar gitu ya. Karena harga normal pasaran sekitar 10 jutaan, dia udah dapat untung berlipat-lipat gitu kan. Tapi ternyata Masya Allah, Abu Bakar mengatakan, andai saja engkau tidak menjual ya dengan harga 100 miliar, pasti aku akan membeli 100 miliar itu. Karena belum punya uangnya. Kasih aja harga setingginya, kamu akan bayar gitu. Oh luar biasa. Dahsyat itu. Nah ini gaya-gaya para sahabat merawat terumbu karangnya. Adakah kisah setelah membeli ini dengan mengeluarkan sedekah yang ekstrim gitu dari sahabat Abu Bakar Siddiq belum jadi orang miskin? Enggak, tetap kaya. Luar biasa sahabat Abu Bakar Siddiq ini. Dan nanti juga kita akan mendapati misalkan kisah Rasulullah yang memuliakan orang-orang sekitarnya. Ada pengemis tua yang setiap hari Allah mencaci maki beliau, merendahkan beliau, meledek iya ke Muhammad, takutlah engkau dengan Muhammad, innahu majnun, dia itu gila, dia seorang pembohong sebagainya. Si pengemis buta ini nggak tahu, ternyata orang yang memberikan makanan setiap hari adalah Rasulullah. Sampai satu titik Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada anak putri beliau, Ibunda Aisyah, wahai anakku, adakah di antara sunnah Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan? Pertanyaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada putrinya. Sudah semua wahai ayahku. Coba pikirkan lagi, nah, ada nggak satu sunnah Rasulullah? Ada nggak sunnah Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan? Kalau yang lain sudah dikerjain, coba pikirin lagi. Ternyata belum dapat. Oh, dapat satu lagi ayah. Apa itu? Di antara kebiasaan Rasulullah memberikan makanan kepada pengemis buta, Yahudi pula gitu ya, di pojokan pasar sana. Oh, baik. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa makanan, berangkat ke pasar itu mencari pengemis yang mana gitu kan. Sampai di sana dapat ternyata pengemis buta itu ada pojokan duduk aja. Saya itu diberikan makanan, disuapin makanan tanpa berucap apapun gitu kan. Maka pengemis buta tadi, orang yang telah ditunggu-tunggu ternyata datang. Sudah lama beberapa hari tidak datang, ternyata beliau datang kembali. Maka setelah makan kenyang gitu kan, kok makanannya agak beda, cara menyuapinya berbeda, tidak selembut seperti biasanya gitu kan. Siapa engkau? Aku yang biasanya menyuapimu. Enggak, yang menyuapiku biasanya lebih ramah dan lebih lembut daripada dirimu. Siapa engkau? Aku sahabat orang yang biasa menyuapimu. Kemana dia pergi? Dia telah meninggal. Emang siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bisa menutupi kesedihannya, beliau nangis. Dan orang pengemis tadi lebih nangis lagi. Kenapa? Kami sudah sampai di marketing galeri Desa Wisata Magnet Rezeki di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Timur. Insya Allah kami akan turun untuk melihat progres dari jalanan yang telah dibuat oleh tim teknis dari PT AWMR Desa Wisata Magnet Rezeki. Insya Allah kita akan lihat, kita akan sama-sama menuju ke tempat lokasi. Siap, terima kasih. Yuk ikutan. Sampai di titik pintu gerbang Desa Wisata Magnet Rezeki. Insya Allah di sini nanti akan dibangun gerbang
Desa Wisata Magnet Rezeki. Sebelah kanan ini insya Allah apa nih Pak Dino? Ini sudah masuk area kebun. Ya. Area kebun durian, Ini area kebun durian semuanya. Durian Musangking di sini semua. Nah nanti ini udah kita masuk ke area kebun durian Musangking semuanya. Yuk ikut lagi. Kita akan menuju tempat glamping. Ya, rencana tempat glamping acara Desa Wisata Magnet Rezeki. Insyaallah. Yuk. Kita saat ini ada di lokasi kafling kebun. Jadi tadi di bawah situ kurang lebih sekitar 100 meter dari sini di bawah itu udah area parkir. Kemudian nanti akan ada jalan yang sangat memungkinkan nanti untuk mobil. Ini kebetulan memang naiknya cukup curam ya. Tapi ini sangat bagus buat pohon durian ya, untuk tumbuhnya pohon durian. Jadi kita mau lihat di atas nanti ada area untuk camping yang view-nya kalau di atas itu ngeliat ke bawah cakep banget. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di lahan kebun durian milik Desa Wisata Magnet Rezeki. Tentunya milik Anda, DWMR Family. Alhamdulillah ini juga bukti bahwa tanah ini memang sangat subur, sangat tepat untuk tanaman pohon durian. Ya, ini ada pohon durian, mungkin nanti Kang Agam bisa jelaskan dari Vokadur. Silakan Kang. Ya, alhamdulillah Pak Arif, kita sama-sama sudah di tempat yang kita bisa saksikan. Ini adalah hutan durian ya, yang dimana di sini kita mendapatkan pohon-pohon durian yang tumbuh subur tanpa dirawat, tanpa dipupuk, ya, bisa tumbuh subur, vigor seperti ini. Bahkan di sebelah atas ada yang sedang berbuah ya. Padahal ini musimnya kalau di selatan Katulistiwa ini sedang musim pembungaan. Tapi dahsyatnya di sini sudah ada yang masuk buah selak. Di atas ada pohon yang sedang berbuah juga. Mungkin sekitar 1-2 minggu sudah bisa dipanen. Ini bukti nyata bahwa Desa Wisata Magnet Rezeki tidak salah memilih lahan untuk dikembangkan menjadi lumbung durian Musangking yang mungkin terbesar ya di Indonesia nanti gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini kita cek ketinggiannya sangat ideal untuk Musangking, 177 mdpl dengan suhu rata-rata di sini 27 derajat Celcius, dan mungkin nanti untuk hasil pematangan buah kita bisa mendapatkan suhu tanah yang ideal untuk Musangking kisaran 42 derajat Celcius ya, di sini. Mudah-mudahan insya Allah di sini akan lahir buah durian Musangking yang akan memasok ke seluruh kedai-kedai di seluruh Indonesia. Amin. Bismillah. Nah, insya Allah kita akan menuju tempat sekaligus kami dengan tim nih. Baik, Bapak warahmatullah, Masya Allah. Ada durian, luar biasa. Baik, mohon maaf tadi terjeda sebentar karena ada pemadaman listrik sebentar dan wifi sudah nyala kembali, alhamdulillah. Baik, mohon maaf sebelumnya. Tadi juga baca-baca ada antara komentar-komentar. Ada pertanyaan ternyata, apa itu terumbu karang Ustadz? Oh, saya nggak ingat. Ada sebagian yang mungkin baru dengerinnya di sini gitu ya. Saya pikir semuanya sudah baca buku Magnet Rezeki. Jadi terumbu karang, di mana Allah titipkan rezekinya bagi ikan-ikan itu di terumbu karang. Terumbu karang gitu kan, biasa ikan-ikan cara nyari-nyari makanan sekitar situ. Maka buatlah terumbu karang yang mana biasanya ikan akan datang kepada kita. Bayangkan kalau misalkan kita menjadi terumbu karang gitu ya, kita memiliki kekuatan seperti kekuatan terumbu karang, kita merawat terumbu karang kita, maka ikan-ikan datang, rezeki itu akan datang kepada kita sendiri.
Kisah yang paling indah yang disampaikan Ustaz Nasrullah bagi saya itu adalah kisah tentang kupu-kupu. Ada orang yang ingin bermain dengan kupu-kupu, bayangkanlah kupu itu rizki, di situ ada mobil Alphard, kupu-kupu bentuknya misalkan gitu. Ustaz Nasrullah berikan bayangan gitu. Maka ada di antara kita itu yang ngejar-ngejar kupu, kejar sana, kejar sini, kita bawa jaring yang paling besar, kejar, tangkep gitu. Ingin bahagia dengan apa? Ngejarin kupu satu persatu. Karena dia sayang dengan kupu-kupu, dikejarin satu persatu. Setelah dapat banyak dimasukin ke sangkar, kalau pengen main harus hati-hati, kalau kebuka dia akan kabur semuanya gitu kan, maka hatinya akan remuk gitu. Coba kalau misalkan kita membuat pengen bermain dengan kupu-kupu, kita nggak fokuskan pada kupu-kupunya, yang kita fokuskan adalah kita membuat taman yang indah. Kita membuat taman, di situ banyak bunga-bunga, insya Allah kupu-kupu akan datang. Nah, datangnya kupu-kupu tadi, bayangkanlah kita membuat taman indah, kita membuat terumbu karang yang indah gitu. Ikan pasti akan datang, di situ ada sumber makanan bagi para ikan. Kita membuat taman yang indah, orang-orang akan datang ke situ gitu. Biasanya kupu-kupu akan hadir, rezeki akan mengalir seperti air bah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah merawat terumbu karang kita. Gitu. Nah, itulah terumbu karang yang saya ingin kami maksudkan, Bapak Ibu. Jadilah kita orang-orang yang rendah hati. Kalau Ustaz bilang ada the power of terenyuh gitu. Sampai terenyuh nih orang kok kasihan banget ya. Kayak pantas titipin untuk banyak rezeki pada dia. Gitu. Maka sampaikan lagi, rahmat Allah, cinta Allah itu seperti air. Air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Dia mengalir ke tempat rendah. Maka tawadhu'lah, merendahlah kita gitu. Memuliakan orang lain, meninggikan orang lain, membahagiakan mereka gitu kan. Walaupun mungkin kita tempatnya tetap kita nggak memuliakan diri kita, merasa diri kita lebih hebat, lebih tinggi sebagainya, kita tetap bawah aja. Kenapa? Pengen dapat rahmat dan cintanya Allah. Yeah. Oke, terumbu karang adalah suatu tempat yang di sana ada kehidupan. Masya Allah, sangat sepakat, luar biasa. Itu ya. Oke, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersharing tentang terumbu karangnya, indah, luar biasa. Saya dulu mencari-cari keajaiban apa. Saya tanya sama Ustaz Nasrullah. Hey, antum keajaibannya apa? Apa ya Ustaz ya? Saya nggak ngerti di awal-awal. Karena emang belum gitu ngeh keajaiban itu apa gitu kan. Makanya sampai satu titik kayak kemarin gitu kan, saya ngerasa banget saya pengen gitu ngebantuin ngebalesin japri-japriin teman-teman gitu yang nanya-nanya tentang pengen garpu tala gitu kan. Sebelumnya kan dengan segala kepadatan yang ada, kayak balesin terus gitu kan, kan kalau banyak kan lumayan juga gitu kan. Bismillah sebisa mungkin saya balesin gitu kan. Kok taruh ada kabar gitu, minta nomor rekening dan sebagainya. Kok gitu ya? Cara kerjanya Allah itu luar biasa gitu ya. Kita ya udah bismillah aja mulaikan orang lain, nanti kiriman bahasanya apa? Oh, nitipin rezeki itu min haizu la yahtasib. Termasuk pada Ustadz Nas gitu ya. Jadi gini, saya ingin menyampaikan kembali, menitik beratkan tentang terumbu karang. Jangan sampai kita nanti, saya paham banget, saya dekat sama Ustadz Nasrullah gitu, bagaimana ikhtiar beliau. Jadi ketika beliau bilang duduk diam rezeki datang, apakah beliau benar-benar hanya duduk diam? Tidak. Beliau adalah, tetapi ketika beliau berikhtiar itu bukan niatnya untuk bekerja, niatnya adalah memuliakan orang lain. Udah fokusnya itu saja. Saya kebayang di sini ada 60 santri yang makanan santri itu luar biasa. Saya bilang saya minta request Ustadz Nasrullah, Ustadz mungkin makanannya perlu Ustadz diperhemat lagi. Karena kos untuk makanan di sini cukup tinggi, juga di sini banyak kiriman dari MR gitu, teman-teman MR sebagainya. Itu Masya Allah loh, saya bilang ke santri, nak kalian tuh makanan paling nikmat di sini. Makanan kalian dimakan oleh kami, para guru, itu masih berasa sangat nikmat. Kami, guru ini saya, itu pulang ke pesantren, pernah bermain ke pesantren lama, main ke sana, dimakan tempat dulu kami makan. Dan Masya Allah itu nggak bisa masuk. Ternyata rasa nikmat itu telah Allah cabut gitu ya. Tapi ketika nyoba makanan kalian, ya Allah masih berasa nikmat banget. Itu Ustaz Nasrullah nggak mau memuliakan bahagiakan santri. Udah bismillah, itu urusan Ustaz Nasrullah. Sampai belum bilang satu titik, udah antum gak usah mikirin itu. Antum mikirin ngajarin anak dengan baik. Masalah pendanaan urusin ke saya gitu. Maka Masya Allah dengan memuliakan bahagiakan orang lain itu, nanti akan muncul, titipkan idenya. Dengan apa? Khairul razikin, dinar khairul razikin. Ide ini muncul, saya termasuk orang yang bengong. Ustadz Nasrullah dari seorang developer pindah menjadi seorang motivator, sekarang menjadi juragan emas. Itu Masya Allah, pelompatannya ya Allah gitu. Ternyata mudahkan lewat jalur memuliakan bagikan orang lain. Ternyata dinar diterima sangat baik oleh masyarakat. Yang menggerakkan siapa? Allah. Gitu. Nah, fokus kita adalah membahagiakan dan memuliakan orang lain. Dan orang yang pertama harus kita bahagiakan adalah, yang dalam grade nomor 1 adalah orang tua. Itu terumbu karang terindah. Jangan sampai orang lain mengatakan, Masya Allah ini Ustadz baik banget, dia keren banget. Tapi orang tua mengatakan, enggak, dia anak yang enggak berbakti. Selesai itu terumbu karangnya. Serius.
kedua keluarga kita, yaitu istri atau pasangan kita, ketiga anak-anak kita. Orang di ring satu inilah orang-orang yang menjadi terumbu karang terindah kita, harusnya. Kalau semua orang mengatakan dia keren banget, dia ustadz, masya Allah gitu kan, saya senang banget sama beliau. Tapi ketika istrinya mengatakan enggak, dia orang yang sangat menyebalkan, maka nanti persaksian ribuan, mungkin bahkan jutaan orang itu semua akan terdelete dengan persaksian satu orang istri. Enggak, dia orang yang enggak baik di hadapan Allah, maka semua persaksian jutaan orang itu akan sirna, gitu ya. Oke, itu. Oke, iya tadi ingin sampaikan adalah memuliakan bagaikan orang lain. Di situ nanti rezekinya Allah akan titipkan dengan cara apa? Dengan gaya caranya Allah masing-masing gitu ya. Di sini Masya Allah gitu, dengan segala kemudahan yang Allah titipkan, Allah gerakan hati orang-orang untuk datang ke pesantren. Datang ke pesantren pulang pengen, Ustaz saya kasihan ngeliatin misalkan anak-anak nyuci terus nitipin mesin cuci. Mesin cucinya gue bagus-bagus banget lagi. Terima kasih banyak Bu Diah gitu kan. Masya Allah gitu. Atau anak-anak berasa kurang kipas angin, datang bawa kipas angin gitu kan. Ketika kipas angin itu menyinari nyipasin santri gitu sambil ngaji, ya Allah, mereka bahagia dengan kipas itu keberkahan ngalir terus. Saldo tadi kebahagiaan itu akan dikirimkan kembali kepada orang yang mengirimkannya, mengirimkan kebahagiaan kepada orang-orang sekitarnya. Ada yang ngirimin makanan, donat, maksudnya santri senang banget, ngirimin susu dan sebagainya gitu. Sama seperti ketika kita ngirimin kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita misalkan dapat kiriman baju gitu, luar biasa bahagia, Masya Allah, gitu. Ada doa yang terpancar ke langit, dan doa itu nanti akan menggerakkan arsy-Nya Allah untuk mengirimkan rezekinya kepada kita semuanya. Maka Pak, ada pertanyaan kalau misalkan, Ustaz, saya nggak mudah untuk dukun dengan orang tua saya, khususnya ibu saya dan sebagainya, maka patutlah muhasabah. Itulah salah satu di antara sumber terbesar untuk mendapatkan rezeki dan cintanya Allah. Bahkan Allah mensyaratkan ridho dan marahnya Allah itu terconnecting sangat kuat dengan ridho dan marahnya orang tua kita. Bahwa ridhonya Allah sesuai dengan ridhonya orang tua, marahnya Allah sesuai dengan marahnya orang tua. Maka di situ perlulah kita hati-hati untuk memuliakan dan bahagiakan orang tua kita. Baik, sambil ada menulis sharing-sharingnya sampai sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Oke, semakin kesini semakin mengerti. Ya, tuh. Oke, jangan sampai salah paham. Nanti duduk diam gitu, sholat aja nggak kerja lagi gitu kan? Ya, tapi pekerjaannya nanti adalah diniatkan bukan untuk cari uang, untuk nyari. Kenapa ibu berangkat ngajar? Ustaz, biar gajian nanti. Itu dunia banget tuh, selesai itu. Kenapa pengen ngajar? Pengen muliakan bahagiakan anak-anak santri, pengen muliakan bahagiakan murid-murid. Udah itu aja. Itu lillahi ta'alanya lebih kuat. Untuk rezekinya gimana nanti? Kalau misalkan gajinya kecil, jalur rezekinya banyak banget, stop. Damai gitu ya. Ya Allah. Semakin kesini semakin mengerti, keren, dahsyat Ibu Mutmainnah. Bisa baik. Bu Anissa Indriyatin, menjadilah tawadhu. Masya Allah. Siap, sepakat Ibu. Saya punya kakak yang keren, sifatnya akhirnya saya sholatkan taubat dan saya datang ke rumahnya. Tapi begitu saya habis di rumahnya, hari berikutnya ujuk-ujuk saya dapat uang dari salah satu kepala des. Allahu Akbar. Ini salah satu di antara minah sulayah tasibnya itu ya. Oke. Terumbu karang terindah ada orang tua pasangan dan anak-anaknya, sepakat Ibu. Assalamualaikum Bu Yusriati. Baik, waalaikumsalam Bu Yus. Oke. Pas Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara berbakti dengan orang tua yang berbeda agama, dan dari kecil saya tidak pernah diasuh beliau. Mohon saran Ustadz, kadang saya masih kurang nyaman dengan mamanya. Baik, bagaimana cara kita membahagiakan orang tua yang berbeda agama? Banyak-banyak doain. Kebahagiaan terindah adalah ketika orang berbeda agama itu masuk ke dalam agama kita. Ketika kita mendapatkan, dan Ibu, ciri-ciri di antara ciri-ciri ahli syurga adalah itu dia selalu berbahagia ketika orang lain ikut masuk dalam, bisa menikmati kenikmatannya. Beberapa hari yang lalu saya membahas tafsir tentang, ketika diminta kajian itu tafsir tentang janganlah kalian mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang meninggal itu, mereka itu adalah meninggal. Orang yang berjihad di jalan Allah, syahid itu, mereka meninggal. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup di mana? Di sisi Allah. Nah, asbabun nuzul dari ayat itu menarik sekali bagi saya. Ternyata asbabun nuzulnya itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi di mana orang-orang yang meninggal di dalam peperangan Uhud itu syahid. Setelah syahid, kan orang-orang yang kalah itu kan para sahabat yang kembali ke kota Madinah, yang harusnya mendapatkan kemenangan yang dahsyat, tapi ternyata ya Allah kekalahan yang sangat menyakitkan.
Saya bisa mengatakan itu bagian dari kekalahan, teguran gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mereka tuh sedih gitu. Dan turunlah ayat ini. Ternyata orang 70 orang yang syahid ini ternyata di atas langit di surga sana lagi ngobrol. Obrolannya mereka takjub, ya Allah, indah banget ini surga. Indah, ini belum surganya, baru mukadimahnya, baru penampakan. Oh, indah banget kehidupan di akhirat bersama Robnya. Itu orang-orang syahid itu, masya Allah. Dan mereka saling satu komentar lagi, ya Allah, itu orang-orang yang masih di bawah, ya Allah, yang belum syahid itu, ya Allah. Bagaimana kita memberitahu mereka? Apakah kalian tahu caranya? Biar mereka tetap semangat berjuang, berjihad itu, biar mereka tahu betapa nikmatnya di sini gitu. Mereka tuh sangat penasaran gimana caranya ngasih tahu orang yang masih berjuang, masih di bumi itu, biar mereka tetap istiqomah dalam dakwahnya. Kenapa? Janji Allah tuh indah banget di situ. Mereka saling berkata, siapa yang bisa ngasih pesan kepada mereka itu? Bal ahya, mereka tuh masih hidup. Dan mereka ngobrol satu sama lain. Maka di situ ketika para sahabat yang penting udah meninggal itu biasanya tidak bisa ngasih tahu kepada mereka karena udah beda alam. Di situlah ada kata dari Allah Subhanahu wa taala, ana ladzi ukhbiruhum. Saya akan berikan kabar kepada mereka. Masya Allah. Maka langsung di situ diberikan ayat, turun ayat bahwa sesungguhnya mereka tidak meninggal, mereka ahya, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Robnya gitu. Nah, di sini bahwa sesungguhnya salah satu di antara ciri-ciri orang ahli surga itu adalah ciri-ciri orang ajaib adalah pengen mendapatkan ajaiban itu, kebaikan itu juga diberikan pada orang-orang sekitarnya. Nah, alhamdulillah ibu hari ini sudah mendapatkan hidayah itu dan orang tua belum. Maka apa yang diperbaiki adalah sebisa mungkin kebaikan hidayah ini juga sampai kepada orang tua kita yang bisa jadi masih dalam keadaan non-muslim. Urusannya adalah dia apakah dia merawat kita atau tidak, itu urusan yang lain. Yang pasti dia adalah orang tua kita. Allah tidak berikan syarat loh ya, berikan syarat apapun. Apakah dia merawat kita atau tidak, dia orang tua kita, maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Asalkan tidak meminta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan perintah mereka, buat mereka ridho. Nah, terus saran gimana? Apa yang bisa dilakukan berbaktinya? Muliakan, bagikan mereka. Kiriminlah makanan, kirimin misalkan kalau punya rezeki lebih, kirimkan pulsa sebagainya. Apa yang mereka sukai kirimin saja. Kok kirimin gituan, Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Nanti setelah itu, terus lanjutkan dengan doa. Terus ajak mereka sebisa mungkin mereka merasakan, oh Masya Allah, anakku beda agama. Ternyata akhlaknya jauh lebih baik daripada anak-anakku yang lain yang satu agama. Dan dari situ mereka bisa jadi, oh titipkan hidayah itu melalui kita. Ketika ibadah hidayah itu melalui kita menjadi wasilah hidayah itu, Allah mempercayakan bahwa wasilah hidayah sampai ke hati mama kita itu melalui kita anak-anaknya. Masya Allah, berarti kita menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Kenapa? Syahadat mereka menjadi pahala bagi kita. Sujud mereka menjadi pahala bagi kita. Setiap kebaikan mereka pahala bagi kita. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala bagi mereka. Maka gimana caranya? Muliakan, bahagiakan mereka, bisa dikirimin dengan sering-sering ngunjungin. Dicaci maki saat kalau datang nggak apa-apa, udah. Maka kemarin ada satu nasihat yang sangat indah. Imam Ahmad bin Hanbal, sangat terkenal nama beliau, murid Imam Syafi'i, yang masa beliau masih digunakan mayoriti oleh jamaah muslim yang ada di Saudi, dan sekarang di Indonesia juga banyak yang bermadzhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisahnya adalah suatu ketika tetangga beliau ingin menguji kesabaran sang imam. Maka sehari dipanggil, imam, saya punya hajat nih nanti malam, datangnya ke rumah. Siap. Malamnya pas datang, ternyata, wah imam, mohon maaf, di-cancel dulu ya. Besok insya Allah ke acaranya. Sengaja sebenarnya, tidak ada sebenarnya tidak ada punya hajat apapun, cuma pengen buat ngetes. Ini imam kalau misalkan orang besar gitu ya, sibukannya tinggi, dipanggil, diundang tetangganya, datang atau tidak. Dan pengen membuat sang imam kesal. Hari kedua datang lagi gitu kan, maaf imam, di-cancel lagi, besok ya gitu. Hari ketiga datang, cancel lagi. Sebenarnya sang tetangga ini gak berniat sama sekali untuk mengundangnya, dan hanya pengen buat beliau kesal. Tapi ternyata gak kesal sama sekali. Pas di hari ketiga bertanya, wah imam, mohon maaf, saya cuma pengen tahu apakah bagaimana sikapmu ketika engkau diuji dengan tetangga yang menyebalkan seperti saya. Diundang berkali-kali gitu kan, tapi aku dapati engkau tidak marah. Maka sang imam mengatakan, kenapa aku harus marah? Aku datang ke sini bukan karena dirimu, karena Rasulullah memerintahkanku. Perintahnya apa? Muliakan tetanggamu. Ketika nanti tetangga tidak muliakan, urusan lain. Yang pasti aku adalah melakukan perintah Rasulullah. Sudah, itu doang. Masya Allah gitu kan. Maka tobatan nasuhalah tetangga tadi ketika mendapati dari Imam Ahmad bin Hanbal begitu akhlaknya. Maka semoga akhlak-akhlak ajaib
Imam Ahmad bin Hanbal bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Termasuk tadi ketika merawat orang tua bahasa atau orang tua yang tidak mungkin bisa jadi tidak menyenangkan bagi kita gitu ya. Tetap ridho mereka, cinta mereka sebisa mungkin kita bisa mendapatkannya. Oh, alam bisawab. Baik. Banyak sekali. Gimana caranya kalau ada orang yang mementingkan bos di dunia daripada bos yang di atas? Sudah doakan saja kebaikan bagi mereka, Ibu. Ketika seperti itu, yang pasti kita adalah orang-orang yang positive thinking ya, ada berpikirnya yang baik-baik saja. Muliakan dia. Yang paling ekstrim yang contohkan Ustaz Nasrullah dalam kajian-kajian itu apa? Di dalam bahkan di buku ini. Kalau ketemu dengan bencong, maka muliakanlah bahagiakan dia. Hah, gitu kan. Gimana caranya saat saya kalau ketemu bencong kayak gitu kan, agak rasa gitu gimana gitu kan. Ini yang orang kaumnya diazab sama Allah benci banget dengan orang laki-laki yang berpenampilan perempuan gitu kan. Itu benci banget Allah. Luar biasa gitu kan. Kadang ada yang jijik gitu kan. Tapi kata Rasul, gimana bisa memuliakan mereka? Caranya adalah dengan mendoakan dia, Allah semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah. Udah bismillah istighfar, udah pergi habis itu. Ya. Kalaupun ada orang seperti itu, yang kita pikirkan adalah yang positifnya, bukan negatif. Ih, orang kok gitu banget sih. Nah, ucapan seperti ini bukanlah ciri-ciri orang ilmu magnet rezeki. Gitu. Oke, Ustaz, ketika kita ingin merawat terumbu karang, saudara ipar, kadang saudara ipar, kadang saya suka kurang sreg karena dia sendiri termasuk orang yang perhitungan pelit. Gimana cara menyikapinya, Ustaz? Merasa sering berbagi tapi dia jarang. Maka yang perlu dimuhasabai adalah saya salah, dia bisa jadi benar. Salahnya adalah karena kita ketika bersedekah atau kita berbagi karena kita pengen dapat berbagi ulang. Maka itu yang perlu dimuhasabah satu. Yang kedua, kalau berbagi saja. Karena itu perintah Allah SWT sudah. Maka ada sebuah kisah yang sangat menarik. Rasulullah lagi ngebalain kambing. Ini kisah yang jelas banget bagi saya. Lagi ngebalain kambing gitu di masa dakwah dengan orang Arab kan kalau lagi ngebalain kambing bukan 1-2 ekor ya, bukan belasan ekor, ratusan ekor. Jadi satu padang itu kambing semua di bawah itu dan yang jagain Rasulullah. Saat itu ada orang Badui datang dan dia komentar, ya Allah, Masya Allah, ini kambing banyak banget ini. Ini yang punya juragan kambing pasti keren banget ya orang gitu. Maka Rasulullah dengar itu, lihat komentar itu terus ngeliatin, Fulan, ente senang sama kambing-kambing ini? Iya. Masya Allah, keren banget nih yang punya. Gitu. Mau nggak kalau ente pulang bawa kambing-kambing ini? Canda gitu kan. Terus gimana caranya? Ucapkan 2 syahadat, maka ente akan bawa semua kambingnya. Syahadat, iya. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat, setelah itu pulang bawa semua kambingnya. Pas pulang lagi sampai ke rumah, Ibu Khadijah nanya, Rasulullah mana kambing-kambingnya? Rasul dengan wajah bahagia gitu kan, bahagia dengan ratusan kambing tadi dibawa oleh seorang si Fulan tadi. Itu dengan wajah bahagia, ada seorang Badui yang bersyahadat dengan kambing-kambing itu. Dia bersyahadat dan aku berikan hadiah semua kambing-kambing itu untuk dirinya. Oh gitu ya Rasulullah. Maka Ibu Khadijah menyiapkan kambing-kambing yang lain. Nih kita siapin kambing lebih banyak lagi ya Rasulullah, biar semakin banyak orang bersyahadat. Oke, mungkin konteksnya dalam kisah ini tidak kakak ipar kita semakin syahadat gitu. Enggak ya, karena dia udah bersyahadat. Maka semoga dengan kebaikan kita yang berikan gitu ya, menjadikan mereka orang-orang yang mungkin dulu berasa kayak pelit banget ya. Ternyata ada inspiring orang-orang yang sangat dermawan di sekitar kita, itu ada ipar kita gitu kan. Dari situ mungkin akan muncul kedermawanannya. Itu satu. Itu 2. Jadi poin pertama adalah perbaiki dulu niat kita bahwa ketika kita bersedekah bukan karena orang lain, karena Allah. Kita memuliakan bahagiakan Allah. Kenapa memuliakan bagikan orang lain? Karena perintah Allah, udah gitu saja. Jadi nanti urusan dia dapat hidayah atau enggak, urusan yang lain. Ketika kita bersedekah, terus dia nggak mau sedekah balik, ya nggak apa-apa juga. Kita sudah catat sebagai kebaikan. Itu pentingnya Bu ya. Gitu. Oke, gimana caranya kalau ada orang mementingkan bos udah tadi ya, sering pergi bareng. Oke, bentar. Ustadz misalnya ada ortu suami dan istri. Tiba-tiba ada banjir besar datang sedangkan yang bisa renang hanya istrinya saja. Mana yang lebih dahulu ditolong Ustadz? Bentar. Tiba-tiba ada banjir besar datang sedangkan yang bisa renang hanya istrinya saja. Mana yang lebih dahulu ditolong Ustadz? Ortu atau suami? Ortu. Orang tua nomor 1 tetap priority itu. Oke. Not memuliakan bahagiakan orang lain. Ortu nomor 1. Ya, sebagai Allah
Ustaz. Makasih banyak. Oke, maaf Ustaz. Maaf, mau tanya lagi, kalau belum bisa membahagiakan orang tua dengan duniawi, gimana Ustadz? Kalau kita mendoakan, kita sebagai wanita bukannya harus mendoakan suami. Saya ke, maaf tadi. Saya bingung Ustadz. Sebagai wanita bukannya harus mendoakan suami. Ya Allah. Baik, Ibu, untuk mendoakan itu kan bisa semuanya. Berbakti kan bisa dua-duanya. Iya, memang untuk seorang seorang istri gitu kan, baktinya memang setelah berpindah gitu, berbaktinya lebih ke arah ke suaminya, ke pasangannya sebagai seorang istri. Suami itu nanti Allah itu membuat sebuah rantai yang sangat indah gitu ya. Suami harus bakti kepada orang tuanya, bapak ibunya. Nanti kalau istri bakti kepada, lebih taati kepada orang ayah, sebagai pasangannya, itu suaminya. Nanti anak-anak itu nyambungnya, bawahnya lagi, anak-anak itu baktinya lebih kuat adalah kepada sang ibunda gitu kan. Nah, anak-anak itu nanti kalau udah punya keluarga lagi, kalau dia perempuan gitu kan, lebih banyak bakti kepada suaminya, kalau dia laki-laki lebih banyak bakti kepada ibundanya. Dan berputar seperti itu. Nah, untuk mendoakan orang tua, mendoakan pasangan, semuanya itu baik. Jadi nggak perlu dispesialkan gitu ya. Kalau saya doakan suami, masa nggak bisa doain orang tua? Insya Allah bisa kok. Terus kedua, berikan perhatian. Sapa lah, telepon lah, ibu apa kabar gitu kan. Bu, dapat tulisan bagus nih gitu kan. Kalau ada rezeki sedikit yang bisa dikirimkan kepada orang tua. Kalau misalkan uang itu, misalkan buat ibu kan, ibu punya uang sendiri, milik pribadi ibu, dikirimin kepada orang tua silahkan gitu. Tanpa perlu izin kepada sang suami. Tapi kalau jumlahnya besar ya izin lebih baik. Setidaknya diobrolkanlah dengan suami. Kalau masih bisa membahagiakan mereka gitu kan, kita bisa, kalau misalkan nominal nggak punya, ya minimal disapa, kita berikan kabar gembira yang baik, ibu saya kangen, mak saya kangen, sebagainya. Ucapan-ucapan itu sudah cukup bisa membahagiakan mereka. Wallahu a'lam. Oke, Pak Tirto, Masya Allah dari Batam ya. Pak Tirto, Ustadz Ali, ibu saya Jumat besok ultah ke-63. Saya berniat memberikan hadiah ultah dengan cara sedekah atas nama ibu saya. Lillahi ta'ala. Semoga ibunda senantiasa panjang umur, penuh berkah, dan senantiasa dapat meningkatkan iman dan takwa. Menurut Ustadz bagaimana? Atau lebih baik uangnya dikirim ke ibu saya saja, meski sebenarnya alhamdulillah ibu saya sudah berkecukupan. Baik. Kalau saya lebih mengusulkan gini, Ibu. Pak Tirto. Kalau saya biasanya gini, biasanya kalau saya transfer, kirimin ke orang tua, Bu, ini ada uang, silahkan nanti ibu yang berbagi kemudian tetangga dan sebagainya. Secara mungkin bukan untuk pribadi ibu ya. Kenapa? Ikut bagiin itu senangnya luar biasa, Pak. Ada kebahagiaan tambahan. Walaupun kita tahu, misalkan kita bagiin, pas bagiin atas untuk pahalanya, ya secara pahala dapat, secara pahala di akhirat dengan kita berbagi atas nama orang tua gitu. Sebenarnya walaupun misalkan kita gak berniat untuk orang tua, karena itu ngajarin orang tua, motivasinya ke orang tua udah confirm. Malaikat tahu kok niat kita. Tapi ketika misalkan ada kebahagiaan tambahan, ketika itu yang membagikan langsung orang tua. Jadi kalau kadang itu, contoh gini, Pak Tito kan biasanya dulu kita kalau umroh gitu kan, saya sering ngumpulin kan, ayo Bapak Ibu yang mau donasi, kita akan beri makanan bagi orang-orang Pakistan IPB, India, Pakistan, Bangladesh, di hotel di depan Masjidil Haram. Itu kalau misalkan lagi sholat asar sama sholat duhur, pakai jam-jam makan sama habis subuh, itu antrian panjang banget. Mereka nggak ngantri untuk beli makanan, jamaah-jamaah IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh, mereka untuk ngantri ada orang bersedekah. Ya sepanjang ini, saya gerakin lah orang-orang jamaah, ngumpulin dana. Pas setelah ngumpulin dana, kita beliin ke toko. Pak, ini beli toko, ini 100, buat antrian ini, jebret. Mereka tuh ketika ngeliatin kita, itu kan sedekahnya sedekah orang kan, sedekah ya termasuk Pak Tirto dan teman-teman gitu kan. Itu ketika saya bagiin, ini kan saya cuma bawain doang, bawain sedekahnya orang gitu. Tapi kebahagiaan itu Masya Allah seneng banget gitu ya. Ngeliatin orang seneng gitu, saya gitu kan. Ya Allah, ngeliatin mereka itu agak sedikit berbahagia, makan hari itu bisa sarapan, itu ada kebahagiaan tambahan. Kalau saran saya, itu terserah nanti kalau misalkan nggak ngerepotin orang tua, ibu yang di kampung, transfer aja, Bu, ini Bu, buat sedekah orang-orang sekitar kampung situ, Bu. Yuk beliin makanan kayak atau apa gitu kan. Ibu kerepotan nggak? Kalau kerepotan, ya kalau ibu kerepotan udah dibagi di sini aja buat keberkahan ulang tahun ibu gitu. Tapi kalau ibu nggak kerepotan, ya udah kita transferin dalam bentuk uang, silakan dibagiin di sana. Kenapa? Nanti kan ketika mereka makan, orang-orang itu ya dapat pahala, satu pasti. Yang kedua, berbaginya pas bagiinnya itu ada kebahagiaan tambahan.
Bahasanya surga sebelum surga. Bahasanya surga di akhirat dengan pahala akhirat, di dunia dengan kebahagiaan ngeliatin orang senyum dengan berbaginya kita. Oh, alam biswab. Jadi Pak Tito lebih paham kondisi di keluarga. Itu saran saya saja. Gitu ya. Baik, Ustaz, saya punya kebiasaan saya lebih ngasih kepada orang selalu menerima dengan bahagia daripada ngasih saudara tapi selalu ngeluh. Mana lebih baik Pak Ustaz? Iya sih Bu, tantangan. Baik, mungkin banyak juga yang merasakan hal ini ya. Ngasih orang lain mereka bahagia, ngasih saudara ngeluh dikit banget sih. Astagfirullahaladzim. Jadi saudaranya perlu istighfar ini. Baik, kalau secara hadisnya gini Bu, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika kita bersedekah kepada saudara, pahalanya 2. 1, pahala sedekah kita. Yang kedua, pahala silaturahim dengan saudara kita. Maka kalau ya tadi tantangannya mungkin lebih besar gitu ya, sakit hati juga kita dengan ekspresi mereka gitu kan. Ya nggak apa-apa, bismillah aja. Tapi kan saudara mungkin ada banyak gitu ya. Kalau misalkan nggak saudara itu bisa titipin ke saudara-saudara yang sekitarnya. Ngerus juga. Bismillah Bu. Semoga ketika keluhan-keluhan itu disampaikan, yang menyampaikan keluhan itu bisa jadi memang merasa dia butuh bantuan dari uluran tangan Ibu. Udah, tutupin aja telinga Ibu. Yang pasti ketika Ibu memberikan itu, tantangannya pasti gini Bu. Ketika Ibu berbagi kepada saudara yang seperti itu, dengan berbagi kepada orang lain, itu untuk jalur mendapatkan keikhlasannya ketika itu, ujian keikhlasannya jauh lebih berat kepada ketika kita memberikan sedekah kepada saudara kita. Kenapa? Tantangannya lebih besar. Ketika tantangannya, bungkus permennya lebih besar, yakinlah permen di belakangnya lebih besar pula. Kalau kita ngasih orang lain juga kita, ya ada kebaikan juga, pasti dia baik banget gitu ya. Ya, tapi kan tantangannya nggak seperti tantangan yang pertama ketika berikan saudara. Ada keluhan tambahan di situ, ada bumbu tambahan yang mungkin agak lebih pahit, sebagainya gitu ya. Tapi pastikan itu ya saya yakin pahalanya lebih besar daripada ketika berbagi secara umum. Dan berdasarkan pada hadisnya Rasulullah SAW itu. Baik, Ustaz, bagaimana jika kita bersedekah tapi memiliki hajat melalui sedekah kita ini bisa dimudahkan dilancarkan urusan ini dan itu. Kesannya melalui sedekah kita dapat imbalan dari Allah. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Baik, kalau dibilang boleh, boleh. Karena memang disampaikan di antara wasilah-wasilah sedekah itu, ketika kalian ingin dimudahkan urusan kalian, bersedekahlah. Kalau nggak salah sekitar ada 7 atau 9 keutamaan dari sedekah. Dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala, gitu kan. Itu ada, memang diantara disampaikan oleh Rasulullah. Ini mirip seperti kita ketika Bapak Ibu sholat. Sholat itu karena pengen masuk surga atau karena Allah SWT. Ketika kita niat, pasti kan karena lillahi ta'ala kan. Sholis fardal dhuhri arba rakaati mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kita mengatakan karena Allah SWT. Tapi sering juga kita berpikir bahwa semoga dapat surga yang enak nih, kenikmatan yang unlimited sebagainya. Itu bukan penyekutuan dan itu boleh disyariatkan secara itu boleh. Tapi ketika kita bisa langsung fokus hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih powerful. Tapi kalau misalkan kita punya hajat seperti itu, punya hajat kita bersedekah gitu kan, itu boleh silahkan. Karena memang secara maksurnya, secara diajarkan itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang nggak rekomen adalah nazar. Kalau saya pribadi tidak merekomendasikan untuk nazar. Misalkan ibu sedang hamil, kok kata si dokter gitu kan, Pak dokter ini Bu dokternya sungsang dan sebagainya, mungkin kelahirannya nggak mudah ini, maka kita nazar, nanti kalau saya bisa lahiran normal saya akan bersedekah 5 juta nih, 10 juta buat pengganti udah disiapin dana buat itu kalau di Black itu di sesar gitu ya, pengganti sesarnya akan saya sedekahkan. Ternyata alhamdulillah lancar normal gitu kan, maka kita bayar melakukan nazar itu. Nah, kalau yang nazar saya sangat tidak rekomendasikan, dan termasuk ulama mengatakan ini bukan sunnah loh ya, tapi kalau sudah diniatkan maka dia menjadi wajib. Bahwa kalau kita nazar kita lagi hitung-hitungan sama Allah, ya Allah kalau aku misalkan anakku masuk UI, saya akan umroh. Jadi kalau anaknya nggak masuk UI, ya nggak umroh dulu ya Allah. Nah saya gitu, lagi hitung-hitungan sama Allah. Kebayang kalau Allah hitung-hitungan sama kita ketika berikan nikmat mata, oke, ente sedekah 100 juta. Itu mata 1, mata 2, 200 juta. Habis kita. Maka jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Bersedekah-sedekah aja. Dan niatkan untuk tadi punya hajat tambahan itu diperbolehkan.
Hanya kalau bisa tulus aja, apapun hajat kita, pokoknya lillahi ta'ala, Allah yang mudahkan hajat itu semuanya, kita pasrahkan semua sama Allah, insya Allah itu akan jauh lebih powerful. Tapi kalau dibilang salah, nggak salah juga, dengan wasilah sedekah kita. Wallahul. Baik, ini sudah jam 5 lebih 5 menit. Baik, mungkin 2 lagi ya. Oke, Pak Ustadz mohon doanya buat ibu saya yang saat ini lagi kurang sehat, Bu Ririanti. Setelah ditinggal suami atau bapak, ibu saya masih sering nangis sedih seperti tidak ikhlas. Saya dan kakak saya setiap hari nggak ketang, orang Jawa banget ini, nggak ketang 1-2 jam temuin ibu saya ya. Tapi kalau pas kami pulang ibu sedih lagi. Itu gimana ya Ustadz caranya? Baik. Di dalam psikologi yang disampaikan bahwa sesungguhnya orang tua itu nanti ada siklus. Bisa jadi kita saat ini yang masih muda, yang masih puluhan, mungkin angka kepala 3, kepala 4, mungkin masih siklusnya gitu. Kan disampaikan dalam Al-Quran bahwa siklus manusia, umur manusia itu idza balagha asyuddah, jadi seperti kurva gitu. Asyuddah ternyata titik tertinggi, sebuah titik tertinggi fisik kita itu puncaknya di umur 40 tahun. Setelah itu ntar dia akan turun semuanya. Jadi dari sisi psikologis dan sebagainya bisa jadi dia turun. Nah, dulu anak-anak itu kan kanak-kanakan ketika sudah selesai 40, 60, 70 kadang dia kembali ke watak kanak-kanakannya lagi, tidak mudah dan sebagainya gitu ya, tidak mudah terima dan sebagainya. Maka yang perlu kita lakukan adalah memahami orang tua dulu. Ya sudah, kita nemenin aja di situ sambil nggak terlalu banyak ceramahin. Karena ceramah-ceramah itu membuat orang tua semakin gak mudah. Kalaupun mau misalkan kita titipin di situ misalkan kayak flash disk atau ada speaker kecil gitu loh, speaker yang kotak gitu yang isinya ceramah-ceramah, setelinnya aja di situ. Atau kalau misalkan orang tua kita lebih melek gadget gitu kan, siapin paket kuota, ini Bu ada link-link sebagainya, kita kirim-kirimin gitu. Udah orang tua kita dengerin gitu, bisa jadi itu akan lebih powerful untuk masuk ke dalam relung hati beliau. Yang pasti memang nggak mudah ketika diberikan ujian itu untuk bisa redho. Maka kita dilatihlah untuk sampai dari titik sekarang itu buat semua sebisa mungkin kita latihan untuk redho apapun yang terjadi. Jangan sampai kita menghakimi orang tua, gimana sih Bu kamu nggak bisa terima sebagainya gitu kan. Itu nggak mudah. Karena kalau kita ucapkan itu bisa jadi orang tua sakit hati, dan sakit hatinya orang tua menjadikan kita ya tadi kita melukai sumber rezeki kita, itu terumbu karang terindah kita. Maka ya temenin saja, telepon gitu, tanyain kabar sebagainya, perhatian gitu. Bisa jadi orang tua akan mengeluh ini adalah energi negatif. Maka sebisa mungkin kita tambahkan energi-energi positif. Pernah lihat speedometer kan? Speedometer yang disampaikan Ustaz Nasrullah itu kan ada -6, -8 sampai +8. Ketika orang sebelah kita di hadapan kita dia -2, maka kalau kita berikan tenaga +4, insya Allah di situ masih ada +2. Maka yang kita perlukan adalah memperbanyak nilai-nilai plusnya. Nah, +6 itu adalah pengabdian. Yaudah kita ngabdi aja sama orang tua kita. Bahasanya kita khidmah. Ibu mau butuh apa? Yuk jalan-jalan yuk. Biar bisa mungkin orang tua agak lebih nggak terlalu ingat banget gitu dengan kakek gitu. Dengan orang tua kita, dengan ayah kita. Waalaikumsalam. Apakah itu nasihat? Apakah ngajak anak-anak kita? Sebisa mungkin buat orang bahagia aja. Nanti satu titik pula akan lulus sendiri insya Allah. Itu butuh waktu saja. Dan sebisa mungkin kenangan-kenangan yang banyak terlalu mengingatkan kepada ayah gitu kan, itu ya ditinggalin, sebisa mungkin dipinggirin gitu. Tapi tanpa sampai merusak hati sang ibu, membuat ibu jadi kurang nyaman. Banyak pilihannya ya tadi, misalkan satu dikasih box ceramah itu yang kotak Quran itu ya, biasanya ada Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Nasrullah sebagainya, link-link Ustadz Nasrullah, itu dikirimkan saja gitu Bu. Kalau ibu bisa sambil cerita, ngobrol, dengerin obrolannya, sambil di dalam obrolan tadi selipkan nasihat-nasihat, akan jauh lebih baik. Kayak misalkan saya nih gitu kan, biasanya kan sering nyeramain orang, kayak gini berbagi sharing-sharing. Tapi kalau sama orang tua nggak bisa gitu. Orang tua Qadarullah diuji dengan stroke beliau itu yang kiri ya. Kanan beliau bisa gitu kan, itu sering ngangkat tangan gitu kan, dibanting gitu ya, Nan kan nggak bisa gitu kan, ya Bu udah Bu syukurin dulu yang kanan gitu kan, nggak bisa nasihat Bu Allah mengatakan sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi deketin pelan-pelan gitu kan,
Saya juga bukan termasuk anak yang terlalu berbakti juga. Orang tua saya di Tuban lebih banyak baktinya itu kakak saya gitu ya. Saya di sini baktinya ya sering ya paling nelfon-nelfon, doain dengan bersantri, semoga Allah memberikan kemudahan untuk ibunda, dan meyakini satu hal bahwa menyampaikan ketika diberikan ujian itu, disitulah Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, termasuk ketika ujian, ketika yang diambil ada orang yang paling kita sayangin gitu kan, ketika kita ridho itu menjadi wasilah Allah semakin ridho kepada kita. Itu saja disampaikan, Bu. Baik, ini banyak sekali. Oke, terakhir ya, mohon izin saya akan random karena saking banyaknya. Ustadz, kalau sudah kadung punya nazar, bagaimana solusinya? Misal kalau terwujud hajat A, maka saya akan sedekah. Apakah sebaiknya sedekahnya sekarang saja meski hajat belum terwujud? Boleh, Bu, silakan, itu lebih baik. Ya Allah, ini sebagian dari bentuk nazar saya ya. Baik itu nazar belum terwujud atau enggak terwujud. Kalau sudah terwujud, saya takjil. Itu dipersilakan, boleh. Boleh, silakan. Biar kayak biasanya nggak hitung-hitungan sama Allah. Tapi kalau sudah bernazar, wajib dilaksanakan nazar itu. Kecuali nazarnya nggak bagus. Misalkan dia yang mudoroti diri. Nazar yang dilaksanakan adalah nazar yang baik. Misalkan sedekah, dia akan melaksanakan umroh gitu kan, dia akan tilawah Quran sehari 1 juz sebagainya. Itu nazar yang wajib dilaksanakan. Nanti kalau nggak dilaksanakan, maka dia harus membayar kafarat. Karena mirip dengan sumpah. Kafaratnya diantara adalah puasa 3 hari dan sebagainya itu. Bahkan ada perintah untuk membebaskan budak. Saya paling ringan adalah puasa 3 hari. Wa'alaikum salam. Ustadz, oke, terakhir, beneran terakhir, Bu Nurul. Ustadz, bagaimana caranya mengingatkan suami akan kebutuhan yang belum cukup, terutama untuk pembayaran sekolah anak-anak? Karena tiap saya bilang, pasti ujung-ujungnya marah. Aduh. Mengingatkan suami untuk kebutuhan yang belum cukup. Ini sebagai suami, saya ngejelep juga ini. Baik, mungkin nasihatnya buat semuanya, Ibu ya. Di antara 9-10 sahabat yang dijaminkan masuk surga, itu ada satu yang secara kebutuhan masih sangat terbatas, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini secara kebutuhan keseharian beliau sangat pas-pasan, bahkan Bunda Fatimah putri Rasulullah yang tercinta itu, salah satu pimpinan ahli surga, beliau harus ikut bekerja juga, gilingin gandum tetangga buat nanti dapat sebagian dari gandumnya gitu ya, untuk membantu sang suami. Maka ketika misalkan nafkah belum sampai, belum bisa terpenuhi, ya memang kewajiban nafkah itu ada di suami, tapi bukan langsung istri sebagai Pak, itu hak saya untuk mendapatkan bulanan. Jadi kewajiban Bapak mencari nafkah yang terbaik. Saya rasa tidak bijak ketika kita berpegangan seperti itu, kecuali memang suami tidak bekerja, beliau tidak berikhtiar, itu beda lagi. Tapi kalau udah berikhtiar, memang kemampuan suaminya di level itu, ya sudah, bismillah gitu. Mungkin dengan pengajuan-pengajuan yang disampaikan, ujung-ujungnya jadi marah-marah, setiap permintaan ibu akan menjadi salah satu di antara racun yang merusak keharmonisan keluarga. Maka suami mana sih yang nggak mau berbagi pada orang anak dan istrinya? Saya teringat sekali salah satu di antara kenangan saya dengan almarhum ayah yang sangat ngecil bagi saya, sangat mengidolakan bapak saya adalah bapak saya ini memang ya pas-pasan sekali. Saya dulu ketika pas SMA gitu ya, itu udah kalau nggak dapat beasiswa, pokoknya harus nyari beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa ya sudah, saya nggak akan pernah kuliah. Jadi udah SMA itu fokusnya ya nyari beasiswa, karena udah punya keyakinan nggak kuat ini kalau misalkan kita mengandalkan orang tua. Dan satu titik beliau itu ketika beliau bisa kerja berangkat gitu, kadang masuk jurang karena kerjanya jauh, beliau kuli bangunan. Saya pernah sekali ngikut beliau gitu kan, Pak pengen ikut dong, ikut jalan-jalan gitu. Ternyata Masya Allah kerja itu panas luar biasa di pinggir jalan gitu kan. Pulang malam-malam, kadang masuk jurang, baru beberapa hari luka masih melonyong-melonyong gitu, belum kering gitu. Berangkat kerja lagi, ya Allah gitu. Ada saya ngeliat perjuangan Bapak itu nangis sendiri gitu loh. Luar biasa nih Bapak.
Tapi itu beliau sehat. Tapi satu titik ketika karena beliau di bangunan, ketika nggak dapat pekerjaan gitu kan, di rumah saja gitu, itulah beliau rajin masuk ke rumah sehat, ngedrop semua tubuh badannya ngedrop. Kenapa? Secara psikisnya tertekan. Ya tadi dengan pertanyaan ibu ke suami itu secara psikis tertekan. Tertekannya luar biasa itu. Dia lebih nikmat kalau misalkan dia goes becak seharian itu lebih baik daripada misalkan pertanyaan, Pak nggak punya uang nih. Pertanyaan yang pendek tapi itu sangat ngejelek. Ketika sering ditanyakan itu mungkin bisa jadi malah tidak menambah rezeki, hanya menambah persoalan dalam keluarga. Maka saran saya adalah yuk kita sama-sama muhasabah. Ya mungkin bisa jadi karena rezeki itu tidak dapat karena mungkin kecerewetan para istri yang mungkin kurang bersyukur dengan satu sama lainnya. Ya sudah, kita hidup dengan di level mana yang seharusnya kita bisa. Kalau memang kita bisanya misalkan makan satenya setahun sekali, ya sudah nikmatin saja setahun sekali, minimal pas Idul Adha. Ya segala nikmat yang diberikan syukurin aja dulu gitu. Jadi tidak mengaca diri kita dengan orang lain yang mungkin kakak ipar kita atau adik ipar kita yang lebih nikmat kebahagiaannya, kehidupannya. Maka semoga itu bukan sebagai tolak ukur kita. Maka tetap positif, fokusnya pada positifnya. Suami sudah berikhtiar, ya sudah kita syukuri itu. Alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa makan dengan garam. Alhamdulillah masih bisa makan nasi dengan garam gitu. Maka yuk syukurin dulu Bu yang ada. Yang pasti saya sebagai seorang suami juga merasakan hal yang sama ketika misalkan anak dan istri nggak punya uang buat, Bi kita makan apa? Iya ntar lah gitu. Itu ya karena apa ya, pastinya nggak mudah Ibu ya. Maka coba Ibu cek kembali dengan garpu talak, Ibu yang bertanya tadi atau siapapun para istri yang bertanya yang punya persoalan yang sama, buka Quran garpu talak, tadabburi dan mulai dari saran saya. Kalau misalkan garpu talak tidak memulainya dengan merendahkan garis kebenaran, maka nggak akan mungkin bisa. Nolkan garis kebenaran, saya salah. Kenapa kok rezeki bagi keluarga ini kok gak mudah? Mungkin karena kesalahan saya. Maka kita cek kesalahan kita apa, cek muhasabah diri, maka kita fokuskan untuk memperbaiki diri itu. Nanti insya Allah orang-orang sekitar kita akan jauh lebih baik dan rezeki kita akan mengalir min haitsu la yahtasib, yaitu yang tidak dari terduga-duga. Baik, Bu Wilendang doakan anak saya sampai ke Mesir. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Ibu. Itu impian saya Bu, datang ke Mesir. Dan alhamdulillah tidak dapat. Saya dulu pengen cita-citanya ke Mesir. Kakak kelas kami rata-rata berangkatnya ke Mesir. Di tahun saya dapat beasiswa itu dari pesantren ada sekitar 20 santri yang ke Mesir. Pas selanjutnya nggak dapat, adanya Libya. Saya dapatnya ke Libya yang alhamdulillah saya syukurin ternyata rencana Allah jauh lebih baik. Apapun Bu, kalau berdoa sebelum terjadi, maka doalah sebaik mungkin. Nanti kalau misalkan udah dapat misalkan tempatnya yang lain, syukuri itu. Pasti satu hari kita akan bersyukur dengan tempat yang Allah pilihkan. Baik. Alam bisawab. Terima kasih ayah bunda semuanya telah hadir hari ini. Ada 180-an tadi. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala khilafan yang kurang pas. Dan mohon maaf kalau misalkan nanti ada jawaban-jawaban tadi. Tadi jawaban-jawaban saya yang mungkin kurang berkenan, kurang pas. Pastinya ayah bunda bapak ibu itu yang lebih paham kondisinya. Ketika pertanyaan dengan cuman beberapa paragraf atau beberapa baris saja, pasti tidak akan bisa mewakili gitu ya dari beberapa elemen penilaian. Jadi nanti saran atau solusi tadi yang disampaikan bisa jadi memang cocok, bisa jadi tidak. Silahkan diolah masing-masing, disesuaikan dengan hajat atau kondisinya masing-masing. Wallahualam bishawab. Ya, sepakat Bu ya, belajar turunkan garis kebenaran. Moga dari situ juga nanti suami akan dimudahkan. Ketika suami sudah tidak tertekan gitu kan, dapat ide Bu, insya Allah dengan senyuman ibu dia dapat ide, wah gitu kan, ntar ide-ide akan dititipkan dan dari situlah Allah nitipkan rizkinya. Bismillah ya. Oke, semoga Allah memudahkan rezeki Bapak Ibu semuanya, diberikan nikmat dan diberikan salah satu nikmat yang paling indah adalah diberikan nikmat agar bisa mensyukuri segala nikmat yang ada. Itu rezeki banget. Bisa bersyukur itu bagian dari rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mensyukur nikmatnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa majelis subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.